Halo sahabat Ayu Vanessa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Nah, buat kalian yang dari kemarin udah nungguin cerita part 3-nya, sekarang gue bakal lanjutin cerita misteri KKN Desa Penari part 3. Semua dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka. Anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun, siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya, namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping pawon atau dapur. Maka Widya pergi ke sana. Saat ia sampai di pintu pawon yang terbuat dari kayu, Widya berhenti di sela-sela pintu itu. Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak, usianya berkisar antara 50-an, menggunakan pakaian hitam ala orang yang akan berkebun. Ia berdiri di atas pohon pisang. Matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk rumah. Namun bapak itu ragu-ragu. Ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian selang beberapa menit, bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega bapak itu pergi, Widya berniat kembali ke kamar. Di saat ia melihat Anton, baru saja masuk rumah, mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain. Karena keesokan harinya, peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini, bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya, tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya, apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru ingat. Ia hanya di rumah ini sendirian, seorang wanita sendirian di dalam rumah, dan seorang pria asing mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan sesaat ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu pawon. Suara itu mengejutkannya. Suara keras itu rupanya dari batu di belakang pawon. Keras sekali, sampai membuat si bapak lari tunggang langgang. Widya menyaksikannya sendiri. Ada yang melempar batu cukup besar, tepat di watu hitam atau batu kali di belakang rumah, sehingga si bapak panik dan pergi. Widya ikut pergi. Widya melaporkannya pada Pak Prabu, yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak. Bila ia melihat wanita yang dilihat si bapak ini mengenakan pakaian seperti dayang atau penari dan ia masuk rumah itu. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal yang tidak-tidak, ia memikirkannya diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di pawon rumah. Ia melihat wanita itu di dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati. Karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu, rupanya polos, rata, dan tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh. Maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya bergidik ngeri. Ono sing nyoba ngabari sampean, Mbak? Atau ada yang mencoba memberi pesan sama kamu, Mbak? Sinten, Pak? Atau siapa, Pak? Mbah-mbah sing nunggu nang watu item? Atau kakek-kakek penjaga batu kali itu? Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit.
Namun, ada kejadian lagi yang Widya alami. Kali ini melibatkan Nur. Waktu itu, siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati Widya. Ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. Melu mboten? Atau ikut enggak? Adoh enggak? Atau jauh enggak? 2 jam, kata Wahyu. Aku wis izin Pak Prabu, oleh nyilih motore. Atau aku sudah izin Pak Prabu, boleh pinjam motornya. Nggih mpun melu. Atau ya sudah ikut. Wahyu melihat jam di tangannya, pukul 11 lewat. Ia harus cepat menyelesaikan urusannya di kota, karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus pergi itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk di hutan ini. Dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu mengatakan, "Gak ono sing ngerti apa sing ono kok jerone alas le." Atau tidak ada yang pernah tahu apa yang tinggal di dalam hutan, nak. Mereka berangkat menebus jalan setapak, lalu sampai di jalan raya besar. Menyusurinya jauh, sangat jauh, sampai akhirnya mereka tiba di kota B. Di sana mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka. Kurang lebih setelah 2 jam mencari kesana kemari, dan setelah mendapatkannya, mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full. Etika ketika meminjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4. Sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah si penjual cilok melihatnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. "Masnya pendatang," kata orang itu. "Boten pak, kulo KKN ten priki." Atau "Tidak pak, saya hanya KKN di sini." "Tetep wae wong jobo toh." Atau "Tetap saja orang luar kan?" kata si penjual, masih melihat Widya dan Wahyu bergantian. "Nek oleh takon, masnya sama mbaknya KKN di mana?" Wahyu menceritakan semuanya termasuk tempat KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual. "Loh, sampean berarti mari ki lewat alas D? Atau berarti sebentar lagi Anda akan melewati hutan D?" "Nggih pak," atau "Iya pak." Loh lah dalah, wis ya mene mas, apa ora iso mene ae mas? Sampeyan golek penginapan ae, soalnya nek jam yah mene jarang ono sing liwat. Atau "Sudah jam segini mas, apa nggak bisa besok saja? Cari saja penginapan, soalnya jam segini sudah jarang ada yang lewat," kata si bapak. "Boten pak, kulo bablas mawon." Atau "Tidak pak, saya lanjut saja," kata Wahyu. "Ngeten mas, isuk kulo nyuwun waktune sampean." Atau "Gini mas, bisa saya minta waktunya sebentar?" Si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. "Nggih pak," kata Wahyu. Widya yang sedari tadi memilih diam hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke alas D. "Ngeten mas," atau "Begini mas." "Engken, badhe sampun mlebet nang alase sampean pelaku wae terus." Atau "Nanti setelah kalian sampai dan masuk ke jalanan hutan, jalan saja ya terus. Ora usah mandek utawa ngeladeni opo wae, ngerti ya mas?" Atau "Nggak usah berhenti apalagi mengurusi hal apapun. Sampai sini paham ya mas? Ojo lali moco dongone sing kathah." Atau "Jangan lupa doanya yang banyak." Sing saling penting, nek sampean krungu swara ora ana wujude, tetep lanjut. Badhe sampean sampai digawe ciloko, nek iso lanjut ae, ra usah diurus mas. Sampean percaya ae, ndonga nggih. Yang paling penting, jika kalian dengar suara tanpa wujud, tetap lanjut saja. Jika sampai kalian dibikin celaka, lalu kalian masih bisa melanjutkan, lanjutkan saja. Jangan pernah berhenti di sana.
Yang penting tidak usah dipedulikan. Kalian percaya saja, doanya juga diutamakan. Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang. Bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. Kulo tungakno sampean selamat sampai nang tujuan. Atau saya doakan kalian selamat sampai tujuan. Tepat ketika langit sudah kemerahan, mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang, Widya mulai merasakan angin dingin melewatinya begitu saja. Tidak pernah disangka, jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kiri dan kanan masih menjadi pemandangan tak terelakkan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan. Karena benar saja, tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini, sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapi kecut, takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka. Dan benar saja, motor mereka ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan itu. Widya diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu kala adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk, yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. Mlaku dhisik, ben aku sing nyawang awakmu, atau jalan saja dulu biar aku bisa tetap memantau kamu, kata Wahyu. Sudah tidak tahan mendengar beberapa kali kata goblok keluar dari mulut Widya sepanjang mereka berjalan sendirian menyusuri jalan ini sembari mencoba menstarter motor. Entah berapa lama mereka berjalan, dan masih belum ditemui satupun pengendara yang dimintai pertolongan. Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan. Tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan yang paling fatal yang pernah Wahyu buat. Sampai langkah kakinya berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah pasti. Nek sampai awakmu kesurupan, bener-bener parah awakmu. Gak iso ndelok si konku nyurung motor ket mau. Atau kalau sampai kamu kesurupan, bener-bener keterlaluan kamu. Apa gak bisa lihat kondisiku sudah capek dorong motor dari tadi? Widya melihat Wahyu. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Yu, krungu ora? Suara mantenan? Atau Yu, dengar tidak ada suara hajatan? Bukan mau mengatakan Widya sinting, tapi Wahyu juga mendengarkannya, dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wit, eleng gak jare wong dodol cilok, nek ono opo-opo lanjut ae. Atau Wit, inget gak kata penjual cilok? Jangan berhenti walau ada apapun, kita lanjut saja. Seperti kata Wahyu, Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan, semakin keras suara itu, dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan. Sampai dilihatnya terdapat janur kuning melengkung. Di sana Widya melihatnya sebuah pesta, tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya. Seperti sebuah area perkampungan. Di sana lengkap dengan orang-orang juga panggung tempat musik didendangkan. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama. Mereka termenung memastikan bahwa yang mereka lihat manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya tiba-tiba tepat di samping mereka. Nopo le? Atau ada apa nak? Suaranya halus sekali, sangat halus. Sepedanya blodok atau motornya mogok. Wahyu dan Widya hanya mengangguk pasrah. Si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda. Menepi dari jalan raya, tidak lupa si orang tua mempersilahkan Wahyu dan Widya istirahat sebentar, sembari menunggu motornya dibetulkan. Suasananya ramai, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang mengobrol satu sama lain, ada yang menikmati alunan gamelan, lengkap dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk. Aku ra eroh nek ono kampung nang kene. Atau aku tidak tahu ada kampung di sini. Widya hanya diam saja, matanya fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu? Rupanya pertanyaan Widya segera terjawab.
Dari jauh, tiba-tiba tercium aroma melati, aroma yang familiar bagi Widya, diikuti serombongan orang. Di hadapannya ada seorang penari. Ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian, semua orang memandang pada satu titik. Tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihatnya. "Ayune cor," atau "cantik sekali," kata Wahyu. Bingung apakah hanya perasaan saja, mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa si penari. Sampai si bapak tua kembali menawarkan makanan pada mereka. Wahyu yang mungkin lapar melahap habis mulai dari lemper sampai apem di hadapannya, sembari bercakap-cakap sama si bapak tua. Namun Widya lebih suka melihat si penari. Ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si bapak mengatakan motor mereka sudah selesai, bisa dinaikkan lagi. Benar saja, motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya berpamitan. Mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak mengangguk, mengatakan mereka harus hati-hati. Tidak lupa si bapak memberi bingkisan menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi, membungkusnya dengan koran. Widya menerimanya mengucapkan terima kasih lagi, lalu lanjut pergi. Tidak ada yang seheboh Wahyu, yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka, namun cara dia berdandan bisa menutupi usianya sehingga dari jauh kecantikannya terlihat begitu sulit digambarkan. Widya lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun, sewaktu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun. Jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun motor Wahyu benar-benar mereka betulkan, dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Jadi, apa mungkin hantu bisa membetulkan motor? Satu yang coba Widya yakini, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting di jalan setapak ini, desa KKN mereka sudah semakin dekat. Sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor. Sedangkan Widya sudah ditunggu oleh semua anak. Mereka khawatir, berdiri menunggu di teras rumah. "Tekan di sih, kok suene?" Atau "Dari mana sih, kok lama sekali?" kata Ayu. "Tekan kota, belanja keperluan kene." Atau "Dari kota, belanja keperluan kita." Nur membuang muka melihat Widya. Sudah biasa, kadang Nur memang seperti itu. Setelah dia menceritakan kejadian kemarin, ia tidak lagi mau membicarakan itu. Sekarang dia sedang menjauhi Widya, dan ia merasakan itu sangat terasa. Di suasana tegang itu, hanya Bima yang mencoba mencairkan suasana. "Wes talah, kok kaku ngene sih?" Atau "Sudahlah, kok canggung gini?" Bima menggandeng Widya, menyuruhnya masuk rumah. "Awakmu pegel kan? Atau pasti kamu capek kan?" Tidak beberapa lama, Wahyu sudah datang. Ia masuk ke rumah tanpa membuang-buang waktu. Alih-alih ia istirahat, Wahyu dengan suara menggebu-gebu menceritakan kalau baru saja mengalami kejadian yang tidak mengenakan atau insiden motor, sampai dibantu orang kampung. Tidak lupa ia bercerita tentang penari yang ia temui kecantikannya. Ia ceritakan semuanya. Bukan sambutan yang Wahyu dapat, tapi tatapan bingunglah yang pertama Wahyu lihat. "Ra ono desa maneh nang kene, atau tidak ada desa lagi di sini," kata Bima. Wahyu yang mendengar itu tidak terima. "Roh tekan di awakmu?" Atau "Tahu dari mana kamu?" "Aku wis sering ning kota," atau "Aku sudah sering ke kota." "Prokerku ono hubungannya ambek program hasil alam, jadi sering melu nang kota mabek wong kene." Atau "Prokerku berhubungan sama program hasil alam, jadi sering ikut ke kota sama orang sini. Sampai saiki, aku rong ero ono desa maneh nang kene." Atau "Sampai sekarang aku belum menemui satu lagi kampung di dekat sini." "Ngomong apa, bujuk?" Atau "Bicara apa, nipu?" kata Wahyu geram. "Mas," kata Nur, "pancen ra ono desa maneh nang kene, kan wis tau dibahas." Atau "Mas, memang gak ada lagi desa di sini, kan sudah pernah dibahas dulu." "Koen kabeh nek ra percaya tak tuduhi bukti nek aku ketemu wong desa liyane,"
Atau kalian kalau nggak percaya tak kasih bukti kalau ada desa lain di sekitar sini. Widya yang sedari tadi diam tiba-tiba ditarik oleh Wahyu. Takono ambek Widya ora percaya. Atau tanya saja sama Widya kalau tidak percaya. Widya masih diam lama. Sementara yang lain menunggu Widya berbicara. Hal yang membuat Widya bingung adalah kopi. Sadar atau tidak, Widya sempat merasakan aroma kopi yang manis itu di jajanan yang ia cicipi. Rasanya sama persis. Karena tidak sabar, Wahyu membuka paksa tas Widya dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temui, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu. Ketika Wahyu membuka bingkisan itu, semua orang melihat isi di dalam bingkisan itu berlendir dan aromanya sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan ini adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya. Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurung diri dalam kamar 3 hari lamanya. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu. Namun bila mengingat bagaimana kepala-kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa mualnya akan kembali membuat Wahyu harus memuntahkan isi perutnya. Widya hanya mengulang kalimat Mbah Buyut, jangan menolak pemberian tuan rumah. Sejatinya Wahyu dan Widya sudah benar. Meski ia tahu semuanya itu ganjil, namun mereka harus tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukanlah manusia. Seandainya saja Widya mengatakan keganjilan itu kepada Wahyu, menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, mungkin jalan cerita semua ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja, justru penolakan seperti itu akan mendatangkan bala bencana bagi mereka. Apapun itu, Widya sudah mengerti suatu hal. Ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Malam itu, Widya baru saja melihat prokernya yang dibantu beberapa warga desa. Ketika langit sudah gelap gulita, Widya menyusuri jalan setapak desa. Seperti biasa, suara binatang malam mulai terdengar. Ia terus berjalan sampai melihat rumah tempat mereka menginap. Seharusnya yang lain sudah ada di rumah, entah mencicil laporan proker atau mungkin sejenak beristirahat. Namun anehnya, lampu petromak yang seharusnya menyala di depan rumah mati, membuat rumah itu terlihat lebih sunyi, kelam, dan mengerikan, seolah rumah itu memanggil namanya. Wis biasa, batin Widya, memantapkan hatinya. Rumah ini memang masih terbilang baru bagi Widya dan yang lainnya. Namun, tempo hari mendengar bahwa ada penunggu di belakang rumah membuat Widya kadang tidak tenang. Dan beberapa kejadian ganjil hampir pernah Widya alami. Hanya saja, apa yang Widya alami, apakah juga mereka alami? Hanya saja, mereka menutupi dan lebih memilih diam. Kini, Widya sudah ada di depan pintu, mengetuknya, mengucapkan salam, dan kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ruang tengah tempat biasa Ayu di sana menulis laporan. Sayangnya tidak ada Ayu di sana, hanya ruangan kosong. Di teras rumah pun sama. Seharusnya Wahyu dan Anto ada di sana sedang bercanda seputar apa yang mereka lakukan hari ini ditemani asap rokok dari mulut mereka, atau suara Nur yang sedang mengaji dan Bima yang entah apa yang ia lakukan. Setelah tinggal di rumah ini, hanya Bima yang masih terasa asing bagi Widya. Sayangnya, malam itu tak ditemui satupun penghuni rumah ini. Apakah Widya terlalu sore untuk pulang, sedangkan yang lain masih sibuk mengurus proker mereka masing-masing bersama warga? Entahlah, Widya bersiap masuk ke kamar. Saat sekelebat perasaan tak nyaman itu muncul, perasaan seolah ada yang mengawasi entah dari mana, dan menimbulkan rasa berdepar di dada. Ketika suara tawa ringgik terdengar dari pawon atau dapur rumah, saat itulah Widya yakin sesuatu ada di sana. Sesuatu yang bukan lagi hal baru. Ia harus memeriksanya. Ketika Widya menyibak tirai, ia melihat Nur duduk di sebuah kayu kursi, matanya menatap lurus tempat Widya berdiri. Ia masih mengenakan mukena putihnya, seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenahnya. Hanya saja, kenapa ia duduk diam seperti itu? Nur, ngapain? Kata Widya. Nur masih diam, matanya seperti mata orang yang kosong. Saat itulah Widya melihat Nur menundukkan kepalanya dengan posisi duduk, seakan-akan ia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik mendekatinya. Widya menggoyangkan badannya, namun Nur tidak bergeming.
Saat Widya mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin, Nur terbangun dan melotot melihat Widya. Tatapannya seperti orang yang sangat marah. Cah Ayu atau anak cantik. Hal itulah yang pertama Widya dengar dari Nur. Hanya saja suaranya itu bukan suara Nur. Suaranya menyerupai wanita uzur, melengking, membuat bulu kuduk Widya seketika berdiri. Namun saat Widya mencoba pergi, tangannya sudah dicengkeram sangat kuat. Kerasa nak nang kene, atau betah tinggal di sini. Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkannya pada neneknya sendiri, benar-benar melengking. Ya opo Cahayu, wes ngertos badarawuhi. Atau gimana anak cantik, sudah kenal sama penunggu di sini? Widya mulai menangis. Lo Cahayu ra oleh nangis, gak apik. Atau anak cantik gak boleh menangis. Matanya masih melotot. Pergelangan tangan Widya dicengkram dengan kuku jari Nur. Cah lanang sing ganteng iku wae kenal loh kalih badarawuhi. Atau anak ganteng itu saja sudah kenal sama dia. Nur, ucap Widya sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuat Widya setakut ini. Iling Nur, iling. Atau sadar Nur, sadar. Nur tertawa semakin kencang. Tertawanya benar-benar menyerupai tertawa yang membuat Widya diam dan takut. Awakmu gak ngerti sopo aku? Atau kamu gak ngerti siapa aku? Mbok pikir nek gak ono aku, cah dablek model koncomu sing gawa bolo alus nang kene iso nyelokoni putuku. Sing jogo Nur sampai saiki, rata umbar bolo alus nyedaki putuku. Ngerti? Atau kamu pikir kalau tidak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini bisa mencelakai cucuku? Aku yang selama ini sudah menjaganya tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku. Mengerti? Nyelokoni opo toh mbah? Atau mencelakai bagaimana? Cah Ayu, kancamu siji bakal ra iso balik nek awakmu rung sadar. Opo sing bakal kedadean tak ilingno? Cah ganteng itu bakal ciloko, nyeret kabeh nang petoko nang desa iki. Atau anak cantik, satu dari temanmu tidak akan bisa kembali. Jika kamu belum sadar, semuanya akan terjadi. Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka, jika dibiarkan semuanya akan kena batunya di desa ini. Setelah mengatakan itu, Nur teriak keras sekali, lalu jatuh terjerembab. Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya, menunggunya sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja, ia tak tahu kenapa ia bisa tertidur. Mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Nur bercerita saat di pondok, kalau sudah kudu menikmati sholatnya. Biasanya sampai ketiduran. Entah apa yang Widya pikirkan sampai tiba-tiba ia bertanya hal yang Nur paling tidak sukai. Sejak kapan bisa lihat begituan? Awalnya Nur salah tingkah, tidak mau cerita. Sampai ketika Widya menungguinya, Nur mengatakannya sejak mondok ia bisa melihatnya karena memang harus. Gaib itu ada, kata Nur. Sebenarnya tiap orang ada yang jaga, jenisnya berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang cuma mengikuti, ada yang cuma numpang lewat. Awakmu ono sing jogo? Atau kamu ada yang jaga? Tanya Widya. Jarine ono, atau katanya ada. Ucap Nur, suaranya pelan seperti tidak mau menjawab. Kok jarine? Atau kok katanya? Aku ra tau delok Wit. Aku dikandani kancaku sadurunge metu tekan pondok. Jarine sing jogo aku wujude Mbah Dok atau Mbah Kumbien. Atau aku belum pernah melihatnya langsung. Aku dikasih tahu temanku sebelum keluar dari pondok. Katanya wujudnya menyerupai nenekku. Setelah mendengar itu, Widya hanya mendengar Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok. Namun Widya lebih memikirkan hal lain. 23 hari sudah dilalui. Setiap hari perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari warga yang membuat prokernya mulai tidak datang satu persatu. Kabarnya mereka jatuh sakit. Anehnya itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pernah suatu hari Widya mendengar secara tidak langsung
kalau ini semua karena sindennya mengandung kutukan. Tapi Pak Prabu bersikeras itu mitos, tahayul, sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun satu kali Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden ini ada yang jaga. Katanya sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia yang diceritakan ini tidak pernah disebut warga. Namun yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar. Sinden kembar, Widya selalu mengulangi kalimat itu. Sinden kembar membuat Widya semakin penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasukkan ini menjadi proker adalah agar air sungai dapat dialirkan ke sinden ini, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal. Namun seperti ada yang ganjil. Malam itu Ayu mengumpulkan semua anak perihal masalah yang mereka hadapi. Hampir setengah warga yang membantu proker mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Alasannya bermacam-macam, sibuk berkebun sampai badannya sakit semua. Dari semua anak yang punya usul, hanya Bima yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu juga, Widya ingat yang dikatakan Wahyu. Setiap malam Bima pergi keluar rumah, entah apa yang dilakukannya. Widya sengaja begadang hanya untuk memastikan, dan ternyata benar, malam itu Bima pergi keluar rumah. Widya masuk ke kamar Bima. Di sana ada Wahyu sama Anto. Yang pertama Widya lakukan, membangunkan Wahyu. Meski enggan, Widya terus memaksanya. Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya memberitahu kalau Bima baru saja keluar. Wahyu hanya menatap Widya keheranan. Aku lah wis tau ngomong sih, atau aku kan sudah pernah bilang. Lah iya, ayo ditotno nang di arek iku. Atau lah iya, makanya ayo kita ikuti kemana anak itu. Gawe opo? Paling nang omahe Prabu dandani tong bambune. Atau buat apa? Palingan dia ke rumah Prabu memperbaiki tong sampahnya yang dari bambu. Yo wes mboh. Atau ya sudah terserah. Widya keluar dari kamar itu, kemudian ia pergi menyusul Bima sendirian. Bima itu anak cowok yang paling religius, sama kayak Nur, karena mereka memang sudah dekat di kampus. Tapi Anton seringkali cerita kalau kadang dia memergoki Bima onani di dalam kamarnya. Dan tidak bisa sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu ada suara perempuan. Widya tidak terima Bima dikatakan itu oleh Anton. Widya pun bertanya, dari mana dia tahu Bima onani? Mbok pikir aku ora roh wong onani ku ya opo? Atau kamu pikir saya nggak tahu bagaimana cowok onani? Widya masih diam mendengarkan penjelasan Anton. Sing dadi masalah iku gak Bima onani, kabeh lanangan pasti tau onani. Aku gak munafik, masalahe ono swara wedoke. Atau yang jadi masalahnya itu bukan Bima onani, semua cowok pasti pernah, aku gak munafik. Masalahnya ada suara perempuannya. Pas tak enteni sopo arek iku, nek gak awakmu pasti Ayu, nek gak Nur tapi ra ono sopo sing nang kamar ambek cah kuwi. Atau ketika ku tunggu siapa perempuan itu, kukira itu kamu kalau nggak Ayu atau Nur. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar sama dia. Terus? Tanya Widya. Suara sopo sing tak rungokno lek ngono? Atau suara siapa dong yang ku dengar waktu itu? Masalahnya, aku wis sering krungu, mesti ono suara iku. Masalahnya, aku sudah sering dan selalu dengar suara itu. Cerita Anton membuat pandangan Widya berubah, dan malam itu melihat Bima berjalan jauh ke timur, arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat Widya merinding tiap memandangnya. Tipak Talas. Gimana nih sahabat Ayu Vanessa? Masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tunggu part 4-nya ya. Tetap stay tune di channel Ayu Vanessa. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.